Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JC, senang di kesempatan pagi hari Andi Umar hadir lagi menyapa Mitra JC dan apa kabarnya, semoga sehat selalu. Di forum publik hari ini Andi kedatangan dua bintang tamu yang insya Allah Mitra JC akan berbagi informasi, akan bersama kita memberikan inspirasi juga. Untuk itu tetap bergabung bersama kami sampai nanti di penghujung kebersamaan kita, kurang lebih 45 menit ke depan. Dan Mitra JC mungkin sudah tidak asing dengan salah satu institusi kemanusiaan yang ada di Indonesia, Aksi Cepat Tanggap, dan sudah hadir bersama kita dari ACT cabang Jakarta Utara. Kebetulan hari ini yang hadir bersama kita adalah memang para pimpinan ini langsung. Ada Kepala Cabang ACT Jakarta Utara yang paling cantik di antara kami bertiga, ada Bu Lince. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, tadi kan kita wabarakatuh. sempat bincang kalau Bu Lince itu saya pikir dari Cina, ternyata Sunda. Gimana? Teh Lince sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mungkin Kang Andi ini orang yang ke-1000 yang Serius? menyangka saya adalah orang Chinese, atau mungkin lebih tepatnya 1001 orang Manado gitu kan ya. Padahal saya mah ece pisan gitu, orang Oke, Sunda. baik. Mohon. Baik, Teh, terima Menyapa dulu kasih. ya. Terima Mohon, kasih ya ya. sudah hadir bersama kita. Siap. Tapi di samping kita juga ada yang super ganteng juga, ada Pak Adil. Hari ini Pak Adil punya mana sebagai marketing komunikasi ACT Jakarta Utara yang hari ini bermarkas di Kelapa Gading ya. Mohon, Betul, Kelapa ya. Gading. Oke. Assalamualaikum Pak Adil. Waalaikumsalam. Ya Pak Andi. Iya, apa kabar Pak Adil? Sehat alhamdulillah. Kali pertamanya kita ketemu. Alhamdulillah sebelumnya sempat Mudah-mudahan. kontak-kontak. Betul. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa keberkahan untuk Amin. kita. Amin. Amin. Baik Mitra JC, Mitra, di pekan-pekan ini Bumi Pertiwi masih berduka. Mitra, sudah banyak informasi yang kita dapatkan, kita temukan tentang bagaimana kondisi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Dan ini jelas menjadi duka kita. Untuk itu banyak yang sudah memberikan kontribusi. Dan satu di antara yang tidak pernah tertinggal di setiap kesedihan, baik duka sosial, kemasyarakatan, adalah aksi cepat tanggap. Untuk itu kita akan berbincang sejauh mana sudah peran, kontribusi yang sudah ditunjukkan oleh ACT dari sekian banyak kejadian-kejadian yang tentu saja yang tidak diharapkan oleh kita semua. Untuk itu kita akan berbincang karena sebentar lagi kita juga akan mengetahui persiapan keberangkatan kepala kemanusiaan untuk Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan yang akan diberangkatkan oleh aksi cepat tanggap. Untuk itu dari Jakarta Utara sejauh mana persiapan tersebut. Tapi sebelum kita bincang persiapan berlayarnya kapal kemanusiaan, kita akan berbincang terlebih dahulu tentang ACT Jakarta Utara. Betul, Karena Kang Andi. katanya di akhir tahun atau di awal tahun 2021 ini sudah punya kantor baru. Selamat. Betul, hatur nuhun Kang Andi. Ya. Mohon. Mungkin bisa diceritakan ACT Jakarta Utara, Baik. program kegiatannya juga seperti apa, Siap. dan bagaimana di awal-awal kantornya baru-baru nih. Ya. Mohon. Silakan. Enggak. Mohon Kak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenalnya Mitra JC. Iya, betul. Kita panggil Baik. Mitra JC. Kalau kami mengenalkannya adalah sahabat dermawan. Nah, Karena setiap boleh. orang itu pada dasarnya adalah wakif, terakhir sebagai wakif. Maka kita sebutnya adalah sahabat dermawan. Karena katanya, konon katanya, kalau kata Kak Andi tadi konon katanya, saya copy paste ya. Ikut-ikutan ya. Betul, kita tuh beruntung bertemu dengan dua orang, yang hartawan tapi dermawan, dan yang punya ilmu tapi mengajarkannya ilmunya. Jadi ada dua orang nih. Nah, alhamdulillah kita selalu berdekatan dengan sahabat dermawan Kak Andi setiap saatnya. Nah, dahulu kala, ini kan udah 15 tahun ya, 16 tahun ya? Sejak ACT. berdirinya maksudnya ya. Oh iya. Udah mau menginjak 16 tahun. 16 Baik. 16 Lagi remaja ya. Betul, lagi ranum-ranumnya nih ABG gitu ya. Nah, dulu itu kita hanya Jakarta Raya. Jadi Jakarta itu semuanya mencakup di satu tempat di Menara 165 Simatupang. Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur semuanya gabung jadi satu, disebut namanya Jakarta Raya. Nah, di akhir September itu kita semuanya mencar. Jakarta Utara sendiri, Jaksel, Jakbar semuanya punya cabang sendiri-sendiri masing-masing. Alhamdulillah, lahirnya Jakarta Utara itu akhir September, tapi kita punya tempat berkantor langsung di Jakarta Utara itu baru awal 2021. Di Jalan Seruling, Blok F nomor 30, Pegangsaan 2, Kelapa Gading.
Nah, jadi kalau untuk sahabat dermawan, mitra JIC yang insya Allah tergerak hatinya untuk memberangkatkan, untuk mengisi kapal kemanusiaan di hari Rabu besok ke Sulbar. Kalau kalselnya insya Allah pekan depan. Nah, untuk Sulbar ini hari Rabu, Kang Andi, insya Allah bisa Jadi datang langsung ke Kelapa Gading, Sulawesi Barat Barat. terlebih dulu ya keberangkatannya. Betul. Oke. Nah, jadi kalau untuk apa pergerakan apa nih dari kita yang sudah mempersiapkan untuk kapal kemanusiaan berangkat besok. Tentunya orang yang paling capek di antara kita ini beliau, karena dia lari sana lari sini. Wah, luar untuk pick up donasi dan live report gitu. Nah, kita ini semua kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama itu memang bersatu padu, bergandengan tangan untuk menyeru ke semua lapisan masyarakat memberikan bantuannya, Kang Andi. Boleh datang langsung ke Kelapa Gading, Jakarta Utara. Boleh juga melalui kelurahan-kelurahan. Karena kami sudah datang ke 6 kecamatan, ke semua kelurahan, 31 kelurahan, yang semua lurahnya itu menyeru ke RT RW untuk datang bawa bantuannya ke kelurahan, dan nanti kita pick up dari kami untuk pick up. Donasinya itu berupa apa, Kang Andi? Apapun. Punya beras sekilo boleh, punya terigu saparapat boleh, mau gula, mau apapun boleh. Saking banyaknya, untuk pakaian layak pakai kita stop karena udah numpuk banyak, Untuk setiap bentuk pakaian. betul, karena udah numpuk, Kang Andi. Tapi bentuk lain selain pakaian Nah, masih masih menerima? betul, kayak pempel, susu, bubur bayi. Karena Senin kemarin itu kita memberangkatkan 10 truk, itu kan kita 10 truk bantuan kemanusiaan 10.000 ton. Kita juga memberangkatkan ambulans, memberangkatkan putrek. Kalau kita sebutnya itu putrek, jadi kita masak siap saji, itu namanya putrek. Itu pun hanya dalam waktu 3 hari udah habis, Kang Andi. Jadi saya minta tolong melalui apapun, kalau Kang Andi memang diizinkan Allah untuk penyiar ya, jadi semua mitra JIC bisa langsung hubungin Kang Andi atau bisa langsung datang diarahkan ke ACT Jakarta Utara di Kelapa Gading. Pun dengan semua lapisan pemerintahan juga alhamdulillah bergandengan tangan, dan itu datang nggak berhenti Kang Andi. Alhamdulillah ya. Sampai semalam itu pas saya mau pulang gitu ya, karena udah larut malam, ternyata masih ada orang yang datang ya tolong ya Ustadz Adil, tolong ya di live report kan gitu, karena beliau itu kan saking senengnya dan dia nyari-nyari Kang Andi, dia nyari-nyari saya dari komunitas apa yang terakhir itu, Komunitas YouTube. dia nyari di YouTube ya. Komunitas YouTuber. Mereka kontak ke kami melalui Instagram. Ini kami salurkan kemana ya? Ternyata ACT nih Betul. ternyata bisa menyalurkan untuk bantuan ke Sulawesi Barat. Gitu Kang Andi. Mereka bingung sebenarnya pengen lewat mau mana kemana, gini ke gitu. Sulawesi. Nah, ketemulah kita gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi Gitu, jembatan ya betul. untuk mereka yang sedang agak kesulitan bagaimana Betul. untuk penyaluran yang pas dan tepat ya. Betul. Jadi online seperti ini tuh wadah yang sangat tepat untuk saat ini. Karena kan nggak mungkin kita ketemu offline datang satu-satu, kan nggak mungkin. Jadi melalui online seperti ini yang Kang Andi lakukan itu luar biasa Kang Andi. Itu yang tadi Luas ya, betul sebelum publikasinya ya. betul Kang Andi. Sebelum on air kan tadi kita udah cerita ya Oke. di belakang layar ya. Iya betul. Kang Andi berazam, Ustadz Adil, saya mau berdonasi 1 miliar. Masya Allah, saya bilang luar biasa Kang Andi. Kenapa? Karena kalau penyiaran ini terkumpul 1 miliar, maka celengan di akhiratnya Kang Andi 1 miliar tanpa mengurangi amal si pemberinya. Itu luar biasa Kang Andi. Saya sampai gemeterin. Insya Allah mudah-mudahan tercapai, Allah izinkan. Insya Allah dari online kita Mitra JIC, ya takut salah ngomong nih, jadi Mitra JIC sahabat dermawan, kumpulkanlah semua bantuan apapun dalam bentuk apapun, insya Allah akan sangat dibutuhkan karena mereka hanya dalam waktu 3 hari bantuan kita udah habis, dan kita akan memberangkatkan lagi kapal kemanusiaan besok hari Rabu, insya Allah pekan depannya kita ke Kalsel. Jadi recovery setelahnya itu sebetulnya yang sangat butuh. Karena kalau betul kalau sekarang kan dari mana-mana kan banyak bruk bantuan tehnya, walaupun segitu juga habis-habis wae gitu kan. Tapi biasanya kalau ACT itu datang pertama, pulang paling terakhir. Sampai sekarang di Palu itu 5 tahun baru bisa kita tinggalkan ya, karena recovery-nya itu. Nah, Kang Andi, untuk lebih detailnya tentang kapal kemanusiaan ini, memang beliaulah yang tahu. Silahkan langsung ke Kang Adil. Persiapan. Yes, betul. Cuman sedikit lagi nih Mohon sebelum mangga. ke Bang Adil Adil, ya. mohon mangga.
Oke, Teh Lince, ya takut salah sih. Mohon Lince. Kalau udah panjangnya mah udah tahu Sunda. Devianti, kan Sunda pisan kan Lince Devianti. Baik, Enggak. Teh Lince, Mohon. program yang bicara yang Jakarta Utara ya, mungkin selain yang sekarang di Kalsel depan sama mata Sunda. yang sedang difokuskan oleh Siap. ACT, Siap. program apa lagi dan jenis kegiatan apa yang biasanya dilakukan? Lakukan. Baik. Untuk sampai hari ini dari pertama kali buka itu tuh kita kurang lebih ada 80 aksi. 80 aksi itu karena terakhir itu di akhir waktu kita restart itu sekitar 70 aksi ya. Mungkin setelah di akhir Januari ini kurang lebih sekitar 80 aksi. Program apa yang kita sudah implementasikan? Kita sebut dia operasi beras gratis. Jadi yang disasar itu adalah prasejahtera. Yang kalau misalnya saya tanya nih ke Kang Andi, Kang Andi hari ini udah makan belum? Udah. Kang Andi tahu nggak besok mau makan apa? Nah itu. Tahu nggak besok? Belum. Kira-kira Kang Andi ada uang, ada beras di rumah nggak buat besok makan? Ada Aman. namanya. Kalau Kang Andi nggak ada beras, nggak ada uang, besok mau makan, maka kami akan kirimkan Kang Andi. Tapi kalau Kang Andi hari ini sudah kenyang, besok juga Kang Andi tahu, Ada. udah tahu nih di dapur ada beras, di kantong ada uang, maka itulah waktunya Kang Andi harus memberikan kepada umat yang lain. Bahasa kita tuh Kang Andi, kita cuma beda di dalam dua perkara Pak Mas Andi, mazhab sama partai. Boleh berbeda, tapi dua kita punya kesamaan Kang Andi, isi perut dan isi dompet. Dan ACT mengurus keduanya ini Kang Andi. Gimana orang itu harus makan, gimana orang itu harus punya uang untuk menyokolain anaknya. Berarti kan di ekonomi dan pakan. Apa sih Kang Andi? Saya selalu mengikuti copy paste bahasanya Pak Ahyudin. Kita punya presiden namanya Pak Ahyudin. Isi perut, baru ke ruhiyahnya, baru kita ke mentalnya. Kalau misalnya isi perut aja kelaparan, gimana kita mau ajak dia ruhiyah, kajian? Yuk kita ikut kajian, oh gimana deh saya kelaparan. Nah, tugas kita semua Kang, gimana caranya supaya mereka itu kenyang perutnya. Baru kita ajak untuk ke ruhiyahnya. Baru dia bermental untuk memberi, itu wakif. Nah, jadi apa aja beras operasi beras gratis. Terus bengkel gizi terpadu. Bengkel gizi terpadu itu adalah anak yang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan beratnya. Jadi kita lakukan selama 3 bulan berturut-turut, kita kasih susu, kita kasih kayak kacang hijau, kita kasih telur. Itu setiap minggu kita ukur berat dan tingginya harus sesuai. Dan susunya itu kita lihat di depan mata harus minum susu dia. Yang sudah kita lakukan itu kemarin di Kamal Muara, di Kampung Nelayan. Nah, terus yang sering banget itu adalah lumbung sedekah pangan. LSP itu di setiap masjid insya Allah kita kurang lebih mungkin sekitar hampir separohnya itu kita lumbung sedekah pangan. Apakah lumbung sedekah pangan? Jadi lumbung sedekah pangan itu yang tadi saya tanya ke Kang Andi. Kalau memang hari ini kita sudah makan, besok kita tahu mau makan apa, maka itu gilirannya kita tanya ke tetangga, udah makan belum? Cara tahu ngecek tetangga udah makan belum gimana? Kan nggak mungkin kita tanya satu-satu. Walaupun hadisnya jelas bahwa 40 rumah kanan kiri depan belakang tetangga harus yakin dia makan. Caranya aktifkan lumbung sedekah pangan di masjid Kang Andi yang terdekat. Panggil kami Kang Andi. Satu lumbung sedekah pangan itu sebenarnya nilainya 5 juta. Aduh, tuh kudu boga 5 jutanya. Gak mesti Kang Andi. Kanan kiri depan belakang yang memang berkecukupan, atau dari satu orang 100.000 aja, kumpulin aja, bikin di masjidnya. Teh, baru ada 1 juta, gimana ya? Ayo panggil kita untuk aktifkan. Kita contohin dulu. Kita contohin caranya. Yang tidak mampu silahkan ambil, yang mampu silahkan taruh gitu. Jadi tagline-nya adalah ambil secukupnya, berikan sedekah terbaikmu. Di rumah ada kangkung, dacan kapasak misalnya ya, bawa aja ke masjid, taruh di raknya. Lupa di rumah gak ada gula, ambil gula, ada di situ gulanya. Jadi yang dari rumah yang memang gak kepake taruh, ternyata di rumah lupa belum beli telur, ambil. Jadi si rak itu bebas, siapapun boleh ambil. Semuanya gratis Kang Andi. Tapi untuk kita yang memang punya, yang ngapain ngambil atuh, naruh di situ. Itu lumbung sedekah pangan. Contohnya itu simpel sekali, sangat simpel. Orang yang nggak punya silakan ambil, orang yang mampu silakan taruh. Biasanya di masjid-masjid kita aktifkannya. Berarti kan tadi dari beras, dari bengkel gizi terpadu, dari LSP, dan kita juga ada namanya air mineral wakaf.
AMW. Karena air pada dasarnya nggak boleh dijual, Kang Andi. Air itu kan gratis, mana boleh air dijual. Maka silakan sahabat dermawan, mitra JIC, saya mau donasi gimana caranya supaya air ini seluruh Indonesia, seluruh dunia nggak usah beli. Ayo berikan sedekah terbaikmu khusus untuk AMW, misalnya air mineral wakaf, ke rekening BNI Syariah 990 4 kali 171. Mulai iklan kan gitunya Ari kumahanya iklan. Nah, terus selain itu kita juga punya namanya lumbung beras wakaf. Kok bisa teh lumbung beras wakaf? Hulu ke hilir semuanya harus halal. Gimana caranya? Ya belilah dari petani kita. Si petani itu sama kita Maya, ini pupuknya, ini bibitnya. Selama 3 bulan biasanya panen, kita kasih mereka itu untuk kehidupan selama 3 bulan. Supaya apa? Supaya terbebas dari riba. Biasanya si petani itu dia akan miskin saat dia panen. Kok bisa gitu? Karena dia semuanya ke tengkulak. Ini pupuknya, ini bibitnya. Nanti kalau panen jual ke saya ya. Dijualnya paling rendah. Kalau kita, ini pupuknya, ini bibitnya, ini buat makan selama 3 bulan supaya nggak minjem ke bank. Nanti pada saat dia panen kita beli berasnya yang paling tinggi di pasaran. Dan si beras itulah yang nantinya akan kita alirkan ke yang tadi prasejahtera, lumbung sedekah pangan gitu. Itu yang kita sebut dengan lumbung beras wakaf. Nah, terus selain itu apalagi teh? Kan tadi teh gini kan, lapar berarti makan. Tapi kalau kita udah sampai ke mental, dia akan memberi. Itu namanya wakif. Awalnya adalah teh, saya teh bangkrut gara-gara Covid. Gimana caranya ya? Ibu teh usaha naon kamari combro. Ho gak tuh, sini. Saya beliin. Namanya apa Sumi teh? Sedekah usaha Mikro Indonesia. Sahabat usaha Mikro Indonesia. Itu hibah Kang Andi. Sifatnya hibah, nggak dibalikin duitnya. Kembali lagi kita memerangi riba. Kita berikan uangnya kisarannya di antara sekitar 500.000 sampai 1 juta. Biasanya itu selama 3 bulan berturut-turut. Atau kalau biasanya kalau misalnya ada juga yang mitra cuma sekali doang bisa gitu kan ya. Kita kasih nih, ini bukan kasih uang. Bukan, tapi kita kasihnya barang. Jualan apa tadi teh? Jualan combro. Combro teh tina naonnya? Sampe. Terus naon gini kan dage giniannya combro, oncom kalau di sini mah minyak. Kita kasih. Nih Bu, Ibu jualan ya. Seperti yang kemarin, Ibu nggak usah balikin uangnya. Sok mah nggak. Nanti kita lihat nih. Oh, dia bisa makan nih dari situ. Setelah itu kita beri namanya WMUM. Wakaf Modal Usaha Mikro. WMUM ini harus dikembalikan karena itu wakaf. Misal dia itu 2 juta. Si 2 juta itu dikembalikan dalam 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Tapi tong ada lebihnya. Kalau ada lebihnya riba lagi dong. Berarti WMUM itu akan diberikan kepada orang yang sudah punya usaha. Setelah rada-rada tanjur geringnya itu. Nah, nanti kita baru kasih lagi. Kan udah dibalikin di 2 juta, kita kasih lagi. Oke, aman. Pada saat sebelum ketemu sama kita penghasilan dia 700.000, setelah ketemu sama kita harus 1 juta. Setelah 1 juta jadi 1,5 juta. Setelah 1,5 juta jadi 2 juta. Udah harus kita tinggal. Kita lihat lagi yang lain. Dan si 2 juta ini dia akan jadi wakif. Memberikan kepada minimal keluarga inti, teman, tetangga terdekatnya. Nah, udah berapa tuh? Beras, air, WMUM, Sumi udah, LSP. Apalagi Pak? Kira-kira programnya apa sudah. tadi, LSP? Lumbung sedekah pangan yang ada di masjid-masjid kayak gini. LSP, ya, okay. LSP, lumbung sedekah pangan. Nanti yang paling enak itu adalah Kang Andi gini, teh aktifkan masjid saya deket rumah. Biar tahu, oh lumbung sedekah pangan teh jika nah nanti kita datang ke sana, kita ini raknya, kita isi semuanya, dicontohin nih sama kita. Kayak gini loh Bapak Ibu, supaya ngecek kanan kiri depan belakang itu makan. Dan gak mungkin digedorang satu-satu kan. Dia tengah malam mau ngambil beras dia, biar nggak kelihatan sama teman-temannya misalnya, mau nggak bisa kelihatan sama tetangganya, siapapun yang boleh ngambil itu silahkan, nggak ada datanya. Itu hanya gerakan dari Kang Andi untuk celengan di akhirat Kang. Dan gerakan Kang Andi ini akan dicontoh oleh masjid-masjid yang lain minimal sekitaran Kang Andi.
Nah dari situ kan dia juga punya saudara, punya tetangga di kampungnya kan. Nah dia akan menggerakkan di kampungnya sana. Oh Masya Allah, jadi bah kebaikan nanti. Oke. Luar biasa Kang Andi. Kalau lumbung sedekah pangan tuh saya merinding kalau udah lihat lumbung sedekah pangan tuh. Masya Allah, dari sesederhana ini dibentuk seperti kayak supermarket kecil gitu ya. Siapapun boleh ngambil tapi nggak pakai uang gitu. Tapi dari gerakan itu insya Allah semua orang akan merasa bahwa tetangga nggak makan itu adalah tanggung jawab kita Kang Andi gitu. Betul, satu kali lagi Kang Andi lupa. Dari manakah ide ini? Sebetulnya kita pernah nggak Kang Andi dengar kalau ada orang yang kelaparan meninggal hanya gara-gara minum air putih doang? Kemana kita? Di mana kita? Kalau dihisap mau ngomong apa kita? Pernah nggak dengar itu viral banget kan? Nah, terus satu lagi tadi saya keingetan. Apa tuh? Sumur wakaf. Nah, sumur itu betul di Jakut dimanapun lah ya, kalau yang namanya air itu misalnya kekeringan atau bau atau kita punya sumur wakaf itu dari family, dari sumur keluarga, dari komunal. Oh, itu beda-beda Kang Andi. Ada yang cuma 50 juta aja, itu kedalamannya mungkin ini mah cuman karena keruh, jadi kan nggak terlalu dalam. Tapi kalau airnya udah asin, itu kan mesti 125 juta kita kumpulin dana. Rereongan gitu loh. Oh, kita door to door ke mana? Ayo kita bikin sumur wakaf ya. Itu kalau di Indonesia, lain lagi kalau di Palestina. Nah, anggaplah kita mah yang deket dulu misalnya Kang Andi. Ibaratnya jangankan yang jangankan yang deket, yang jauh aja kita tolong. Udah 57 negara ACT udah bantu, nanti mungkin bisa lihat di ACT News insyaallah. Nah nanti kalau saya ngomong sampai subuh saya nggak akan selesai, gimana dong? Ya subuh duluan ya. Ngomong kita masih panjang. Nah ya. terus saya mohon Kang Andi. Luar biasa. Ada kurang lebih berapa tadi ya? 6 apa 7 program? Sebetulnya sih kurang lebih ada 72 program. Cuma kalau dihafalkan ya teteh mungkin Kang Andi nanti ya. gumoh. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang tidak hanya menunggu bencana, program-program yang dimiliki oleh ACT ya. Betul. Buktinya ada tadi yang disebutkan aja udah 7, sangat luar biasa memang. Betul. Aja kalau saya melihat Mitra JC dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mengikuti siaran kami, baik melalui FM 107.7 atau juga Mitra JC yang saat ini sedang mengikuti siaran kita melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id, atau Anda yang saat ini sedang live Facebook, Anda bisa ikuti siaran kita di Radio GIC dan juga di channel YouTube kita GIC TV. Siaran ini memang pertama, siapapun Anda yang hari ini sedang di puncak karir ya, sukses, artinya ada rezeki yang berlimpah, makanya kesempatan yang tepat bagi kita. Masya Allah. Betul. Pun Anda yang saat ini terobsesi tapi satu sesi Anda belum berhasil gitu ya, Betul. pun Anda bisa ikuti siaran kita saat ini. Siap. Dan kita kembali lagi dengan persiapan keberangkatan kapal kemanusiaan yang segera akan Luncurkan, diterbangkan, dilayarkan. gitu ya. Tadi kata Telince ada sosok yang sangat tahu dari awal persiapan sampai penghimpunan sampai akan keberangkatan seperti apa. Untuk itu Pak Adil Asa Syahid sudah bersama kita. Pak Adil, kita khusus ngomongin tentang persiapan berlayarnya kedua kapal. Kalau tadi disebutkan kapal yang pertama kan segera berlayar adalah yang ke Sulawesi Barat. Nah, kita bicara di persiapan dari awal nih. Persiapan dari awal tuh. Awalnya kita mempunyai kampanye Selamatkan Bangsa. Di sana ketika bencana Sulawesi Barat gempa terjadi, banyak video-video yang viral, ada anak kecil yang tertimpa reruntuhan rumah, terus juga banyak keluarga yang hilang anaknya, terus ibunya kemana, bapaknya kemana. Dari situ kita udah melihat betapa sedihnya musibah bencana yang terjadi di Indonesia. Ternyata ketika gempa itu terjadi, ada banjir Kalimantan Selatan, ada juga longsor yang di Sumedang, terus rentetan bencana mengikuti kita di awal tahun ini. Sungguh sebenarnya sih sangat sedih ya. Dan dari situ ACT langsung menggerakkan yang namanya bagaimana kita untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di awal tahun. Walaupun emang dari awal kita sudah terbanyak bencana seperti musibah COVID-19, itu kan termasuk musibah bersama juga ya. Dari situ ACT menginisiasi gerakan namanya Selamatkan Bangsa. Setelah Selamatkan Bangsa naik di campaign kan, kemudian kita menginisiasi gerakan juga yang namanya Kapal Kemanusiaan. Karena melihat bencana yang terjadi di Indonesia di awal tahun ini banyak rentetan, makanya kita menggerakkan namanya Kapal Kemanusiaan.
berawal dari Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, dan insya Allah dari kapal kemanusiaan itu bisa membantu saudara-saudara kita yang di sekitarnya juga lewat donasi yang terkumpul di setiap kantor cabang ACT, seperti yang di Sumedang kan lewat ada kantor cabang Bandung, Cimahi yang berdekatan juga, Tasik ya Bu ya. Terus juga di Bogor juga kan kemarin banjir bandang ya kan. Terus juga di Manado sempat banjir juga. Nah dari situ kita mulai menggerakkan hati-hati para dermawan Pak. Bagaimana kita bisa membantu sesama, membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di awal tahun ini. Karena kondisi kita emang lagi sulit, sungguh sangat sulit di Indonesia ini. Apalagi kan COVID-19 nih Pak. Banyak orang yang udah nggak kerja, diputuskan kerjanya, terus mereka cari makan susah, cari kehidupan sehari-hari susah. Tapi kita juga punya teman-teman atau sahabat dermawan yang juga masih berkecukupan. Mari kita bantu sesama gitu. Walaupun kita sedang sulit, mari bantu. Insya Allah dengan gerakan kita bersama bisa membawa keberkahan. Dari keberkahan ini bisa juga menjadi rezeki kita nantinya. Akan dibalikan lagi sama Allah, akan dibalikan lagi insya Allah dari kita membantu gitu. Alhamdulillah sih selama ini donasi yang terkumpul di Jakarta Utara udah lumayan luar biasa. Nggak berhenti Luar biasa. Setiap hari ada aja yang datang ke kantor kami. Kantor kami sampai Telinca, dia live report Sabtu Minggu kita masuk untuk mempersiapkan, mengajak influencer. Sudah beberapa influencer sekitar 30 influencer kita ajak. Mari kita gerakan bersama, kita kampanyekan supaya bisa menggerakkan hati-hati sahabat dermawan yang lain, supaya kita bisa membantu orang-orang yang sedang tertindih misalkan. Terus kemarin juga kan ada jatuhnya kapal Sriwijaya juga. Alhamdulillah tim ACT Jakarta Utara juga ikut membantu di Tanjung Priuk. Kita mempersiapkan namanya food truck yang tadi membagikan makanan gratis untuk para tim SAR yang sedang bekerja di sana, sedang membantu tim rescue, juga awak-awak media supaya ya insya Allah bisa menggerakkan teman-teman yang lain gitu kan. Nah alhamdulillah sih donasi yang terkumpul udah hampir sampai 1 ton truk ya. Udah hampir 1 ton truk di Jakarta Utara sendiri. Dan belum lain cabang-cabang lain Pak. Udah ada yang 10 ton, ada yang 5 ton. Dan insya Allah bisa mencukupi dan juga bisa membantu recovery yang ada di Sulawesi Barat nanti. Insya Allah ya Pak. Kita kan sama-sama berikhtiar bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita yang kesulitan saat ini. Kemarin sih kita sampai ke Karang Taruna. Bagaimana dari Karang Taruna, dari teman-teman komunitas bikers yang biasa nongkrong-nongkrong di jalan, cuma ngobrol kopi darat, sampai sekarang bisa menggerakkan berdonasi keliling gitu. Ayo Pak, Bu, bantu kami semua untuk menolong sesama yang ada di Sulawesi. Terus juga teman-teman relawan, masyarakat relawan Indonesia Jakarta Utara setiap harinya menggalang donasi di lampu merah. Mereka tuh nggak dibayar Pak. Mereka bergerak sendiri gitu, bergerak untuk menggalang donasi membantu saudara kita yang sedang sulit. Mereka nggak digaji, itu nilai yang nggak bisa dibayar sama istilahnya uang gitu. Dari hati nyampe ke hati ya. Betul. Terus juga ojek online, mereka aja ojek online juga menggalang donasi untuk membantu. Berarti kan itu giroh dari masyarakat sendiri tuh udah sedang up nih untuk membantu sesama. Insya Allah kedepannya nih, kalaupun innalillahi ya astagfirullah gitu ya, kalau misalkan ada musibah lagi, jadi kita udah siap untuk membantu sama dari semangat yang telah kita naikkan di awal tahun ini. Insya Allah kedepannya kita terus membantu. Bagaimana banyak orang juga kan yang tertimpa kemiskinan sekarang ini, karena kemiskinan itu termasuk bencana juga gitu Pak. Iya. Oke, nanti keberangkatan hari Rabu tanggal 20 ke Januari Sulawesi Barat. Iya. Ini apakah hanya dari Jakarta Utara saja, apa dihimpun dari beberapa? Jadi kita hari ini sudah mulai dari kemarin sudah mulai mengumpulkan di kolek bersama di gudang wakaf kita di Gunung Sindur. Nah dari sana kita rapihkan di truk, kemudian kita berangkatkan Ke Tanjung Priuk. ke Tanjung Priuk. Jadi rentetan, jadi biar orang tuh melihat ketika orang-orang baik sedang berkumpul di situ, ada donasi yang terkumpul, jadi bisa menggerakkan, wah saya harus kayak gini, kalau misalkan belum, saya harus bisa membantu sesama. Biar Ketika tergerak melihat ya. kita bisa menggerakkan hati. Jadi memang di awal kita terus mengkampanyekan bagaimana dari leader-leader kita juga terus menggerakkan hati sahabat-sahabat dermawan gitu untuk membantu sesama, karena
mereka tuh sangat sulit di sana gitu. Sampai nggak ada listrik kan belum aktif gitu. Iya. Ini nggak mungkin selama sebulan ini, bisa selama setahun ya Bu Iya, ya betul. recovery Iya, itu. apalagi untuk kembali normal ya. Nah, gitu. Di sedia kala ya. Jadi insya Allah hari ini terakhir pengumpulan di gudang Gunung Sindur, besok kita berangkatkan ke Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk baru berlayar menuju Sulawesi. Sulawesi. Insya Allah. Oke, baik. Kalau tadi kata Bu Lince untuk pakaian kan sudah tercukupi. Sebenarnya apalagi yang sedang dibutuhkan oleh warga di sana, mungkin sudah dapat info kan dari sana Betul. apa-apa saja Lebih yang ke sembako dibutuhkan. sih ya. Biar mungkin masyarakat muslim yang saat ini atau siapapun secara luas sedang mengikuti saran kita Betul. mempersiapkan apa yang sedang dibutuhkan. Apa sih sebenarnya? Untuk Pak Dil? jangka panjang sih kita butuh pangan ya, sembako, minyak, ataupun gula, kebutuhan sehari-hari, beras juga tidak apa, terus juga anak kecil juga butuh yang namanya pampers, susu sih Pak, ikut anak-anak kecil di sana. Kasihan mereka dalam masa pertumbuhan itu sulit gitu, di sana udah nggak ada apa-apa kan, udah rata gitu, habis semua. Jadi kebutuhan pangan dan juga pakaian baru sih untuk mereka gantikan, karena mereka ya barang-barang mereka udah nggak ada gitu, udah nggak ada. Jadi pakaian baru, kita mengharapkan sikap pakaian baru karena mereka butuh baru gitu kan. Dan juga pampers, kebutuhan bayi, susu, terus juga ada pangan juga. Yang nggak double sih sebetulnya lebih ke rekening sih, nomor rekening. ada Jadi bisa donasi beli dalam obat-obatan bentuk, gitu. Obat-obatan Tunai, juga. betul. Kan Jadi tunai. sahabat Derman juga bisa mengirimkan lewat uang tunai juga. Kami insya Allah akan terima dan kami akan Belikan berusaha di sana. salurkan dan belikan produk yang Yang terbaik dibutuhkan. untuk dibutuhkan di sana gitu. Ke Ya, rekening mungkin bisa juga pangan, sampaikan ke Mitra rekening- JC kalau misalnya ada yang berdonasi dalam Untuk bentuk mitra tunai. JC ya, JC dan sahabat Dermawan yang ingin mengirimkan melalui uang tunai ataupun via transfer bisa kirimkan melalui BNI Syariah 9904 kali 171 ke rekening Aksi Cepat Tanggap, atau juga bisa kirimkan melalui website kami di jakut.indonesiadermawan.id/selamatkan bangsa. Insya Allah bisa membantu sahabat kita yang sekarang terkena musibah ya Bu. Bang Muamalah juga bisa Pak. Lewat Bank Muamalah juga bisa di 32103 kali 9966 atas nama rekening Aksi Cepat Tanggap. Oke. Atau bisa juga nanti untuk info lengkapnya ada di ACT News ya. Ya, Ada ACT di News. sana Atau juga di pasti. Instagram ACT. ACT Jakarta Oh, Utara. ada Underscore. Instagramnya, ada. Jakut. Oke, Ada baik. Facebooknya. Cukup mudah untuk kita yang terus bersosial media, karena di sana cukup lengkap informasi tentang kegiatan atau juga info-info yang berada di kegiatan Aksi Cepat Tanggap ya. Betul. Oke, mungkin ini terakhir karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Di closing. Sebagai catatan akhir dari Pak Adil dulu nih, apa yang disampaikan sebagai sebuah ajakan atau sebagai informasi? Silakan Pak Adil. Hari ini saya mendapat kutipan, Oke. karena kita sebagai muslim ya Pak, suatu bangsa yang insya Allah agama yang terbaik di sisi Allah Pak. Saya mendapat kutipan bahwa bagaimana muslim ini harus menang dimanapun. Kita harus menang sebagai seorang muslim yang baik, yang beriman, yang mengamalkan ajaran Rasulullah, dan apa yang disampaikan oleh Allah harus kita jalankan. Yaitu caranya satu, lakukan setiap hari kebaikan. Bagaimana kita harus berbuat baik. Kalau kita kalah, jangan sampai kita kalah, karena kemenangan itu adalah caranya dengan melakukan kebaikan. Kita melakukan kebaikan, akan datang kebaikan lagi. Setiap hari akan datang kebaikan kepada kita setiap harinya. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, walaupun kita hanya bisa memberikan sepeser uang ke orang yang lewat gitu kan, kita adanya 1000, 2000, itu nggak apa, itu adalah cara kita, cara terbaik bagaimana dari yang kecil bisa menjadi yang besar nantinya. Insya Allah akan Allah balas. Insya Allah akan Allah balas. Nah, mungkin cukup dari saya. Mari kita gerakan selamatkan bangsa bersama. Mari kita gerakan selamatkan bangsa, karena masih banyak saudara-saudara kita yang berkebutuhan, yang hidupnya masih tidur di jalan, besok makan nggak tahu makan apa, minum apa, minum air yang seadanya. Kita harus bantu mereka. Insya Allah dengan kebaikan kita bersama, kita bisa membangun umat Islam bangkit lagi, bangsa Indonesia bangkit lagi. Amin. Oke, kutipan yang indah dari Pak Adil. Mungkin ini kesempatan juga untuk Kepala Cabang ACT Jakarta Utara, ada Bu Lince. Bu Lince, silakan. Kebetulan saya mah orang Sunda ya, Kang Andi ya. Mohon. Jadi orang Sunda teh kieu gini kan. Tina sakepeul kalau dikumpulkan mah jadi sekapal. Ngerti kan Pak Adil? Jadi sekepal kita kumpulin lama-lama jadi sekapal.
Nah, kalau misalnya kita bisi gitu ya Pak, bawa beras sekilo ke ACT, mesti ongkos, mesti segala macam, transfer aja. Transfer insya Allah supaya nggak double beli juga. Mana tahu mungkin ternyata di sana kebutuhannya ke obat-obatan kan kita nggak ngerti. Iya. Atau ternyata di sana butuhnya itu misalnya tenda misalnya gitu kan kita nggak paham. Jadi nggak apa-apa ditransfer aja, ditransfer itu nggak ada minimalnya kok bisa dari 10.000 ya Pak. Berapapun aja. Nah berapapun yang tadi rekeningnya udah disebutkan ke rekening BNI Syariah 990-nya 4 kali 171 boleh, ke muamalat juga 321 0-nya 3 kali 9966 juga boleh. Mau ditransfer berapapun nggak apa-apa. Ingat bahasanya sakepel jadi sekapal. Nah, insya Allah Kang Andi, Ya, baik. mudah-mudahan kita bisa bermanfaat Sama-sama, untuk tentu. umat. Terakhir closing statementnya adalah bersama Radio JIC. Mari kita selamatkan Sumatera Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Oke, baik. Atur nuhun. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Lince, Mohon. Kepala Cabang ACT Jakarta Utara, dan juga Pak Adil, Marketing Komunikasi dari ACT Jakarta Utara. Sukses dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berbalas pahala Allah Subhanahu wa taala, dan tergerak untuk kita semua mitra JC ada di bagian yang sudah duluan hadir bersama ACT. Duluan memberikan manisnya kehidupan gitu kan, karena terlalu banyak memang anugerah yang Allah berikan kepada kita. Saatnya kita berbagi dengan apapun yang kita punya hari ini. Betul Bu ya? Betul kan? Ya, inilah akhir perjumpaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas untuk semua mitra JC dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk teman-teman ACT, terus untuk Jakarta Utara. Karena kita berada di utara, mungkin secara emosional kita lebih dekat. Baik, kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.